Ya pemirsa, untuk mengetahui pergerakan perdagangan komoditas hingga sore ini kita telah terhubung dengan Lukman Hakim, analis pasar PT Esandar Artamas Berjangka. Selamat sore, Pak. Selamat sore Pak Lukman. Selamat sore, Mbak Elisa. Pak Lukman, ini kalau kita lihat di mana pekan lalu emas sempat tembus 2.000 US dollar, bahkan di sesi siang tadi juga harga emas naik 0,32% ke 1.992 per troy ounce. Nah, Anda melihat ini apa pemicunya? Tentunya harga emas masih naik, masih tinggi, dan bagaimana juga prediksi Anda atau pergerakannya di awal pekan ini? Ya, kalau harga emas sih secara tren memiliki tren naik ya, di mana harga kisaran saat ini masih berpeluang untuk naik, walaupun mungkin akan sedikit mengalami koreksi dalam jangka pendek. Namun koreksi ini tidak perlu dirisaukan karena harganya masih dianggap masih bisa ditoleransi oleh pasar seperti itu. Nah, untuk mengenai koreksinya akan seperti apa harga emas ini, kecenderungannya masih cukup besar ya kenaikannya, karena mengingat faktor utama bahwa harga emas itu didorong oleh melemahnya dolar AS, ya itu masih akan berlangsung beberapa waktu ke depan. Kemudian tren fundamental yang lain, suku bunga yang memiliki kecenderungan untuk rendah, terus kemudian masalah corona yang masih belum selesai, itu masih menjadi sumber utama yang akan membuat harga emas itu memiliki peluang naik secara nyata seperti itu. Berarti Anda melihat bahwa peluang emas nembus di atas 2.000 itu masih mungkin sebenarnya ya? Ya, sangat mungkin sekali menurut saya. Oke, baik. Nah, ini tadi dengan beberapa sentimen-sentimen yang ada atau pengaruh-pengaruh yang ada tentunya juga berpengaruh kepada komoditas-komoditas lainnya, tidak hanya kepada emas. Nah, Anda melihat juga bagaimana dengan komoditas lainnya, seberapa besarkah peluang-peluangnya? Ya, karena harga komoditas itu sendiri kan memiliki sifat bahwa ketika harga dolar melemah, maka harga komoditas punya kecenderungan naik. Maka tak heran apabila sekarang ini harga komoditas serempak naik. Mulai dari kopi, kakao, olein, semua mengalami kenaikan, termasuk harga minyak sekalipun juga mengalami naik seperti itu. Oke. Pergerakan volume perdagangan komoditas sejak pagi tadi berarti sudah bergerak naik semuanya? Kalau perdagangan hari ini mungkin masih ringan ya untuk komoditi, walaupun naik tapi ringan. Karena faktor utama adalah masih bursa Amerika masih tutup. Saat ini kan masih tutup, nanti malam baru buka. Jadi volume perdagangannya untuk yang sesi Asia, Eropa ini diperkirakan masih ringan. Dibandingkan mungkin kalau nanti setelah market Amerika Serikat sudah buka, kemungkinan akan ada kenaikan volume seperti itu. Oke, nah ini dia, sentimen apa yang mungkin patut dipantau juga oleh pelaku pasar pekan ini? Yang pasti yang pertama adalah dolar. Dolar masih akan punya kecenderungan melemah. Terus kemudian faktor teknis ya. Jadi faktor teknis nanti akan perlu diperhatikan oleh para pelaku pasar dalam melakukan transaksi dalam minggu-minggu ini. Karena secara fundamental kita sudah cukup yakin bahwa tren harga itu masih naik. Tetapi secara teknis mungkin ada beberapa momen ketika harga itu mengalami penurunan dan itu bisa menjadi peluang untuk melakukan aksi akumulasi beli dan sebagainya. Nah, ini yang harus diperhatikan oleh para pelaku pasar. Saya kira seperti itu. Oke, nah saran Anda tentunya untuk pelaku pasar seperti apa, Mas Lukman? Saran saya sih sebetulnya simpel aja ya, melihat kecenderungan market yang masih naik ya beli aja gitu. Bisa beli saat ini secara langsung atau tunggu ketika sinyal sudah merasa cukup yakin dan untuk beli. Karena kecenderungan harga komoditi, emas misalnya, minyak, itu memiliki kecenderungan naik dalam jangka menengah, panjang, bahkan mungkin dalam waktu pendek ini masih ada peluang besar untuk naik. Oke, terakhir dari Anda, ini kalau melihat tren dan peluangnya, kira-kira besok akan bergerak seperti apa komoditas? Harga komoditas sih untuk emas masih akan berkisar di harga saat ini, walaupun dengan kecenderungan naik, selama harga emas tidak terkoreksi cukup tajam sampai di bawah 19.50,
saya kira harga emas masih aman-aman saja untuk melakukan beli. Terus kemudian untuk harga olein, kopi, kemudian kakao, itu juga bisa melakukan aksi beli karena kecenderungan harga juga akan mengikuti harga-harga komoditas yang lain naik seperti itu. Baik, terima kasih Pak Lukman telah bergabung bersama kami. Terima kasih atas informasi dan juga analisisnya. Lukman Hakim, analis pasar Esandar Artamas Berjangka. Terima kasih, Pak.